lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian kemudian Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah berkata, Allahumma anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dalam doa istiftah, ya. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, aku telah menzalimi diriku, wa a'taraftu bi dzambi, dan aku mengakui apa? Dosaku. Dan itu cara mudah untuk bertobat. Kita tinggal mengaku dosa kita. Dan kalau kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, tidak susah, tinggal sampaikan. Berbeda kalau kita mengaku dosa di hadapan di sidang, susah. Kita kalau mengaku dosa kita akan hina. Kalau kita mengaku dosa semakin ketangkap. Penjaranya semakin panjang, jadi ngakunya sebagian-sebagian. Kadang kita ngaku saja butuh lawyer untuk menjelaskan, ya. Sama kita kalau ngaku kesalahan di hadapan orang, kita enggak enak, seakan-akan kita nanti akan jatuh, ngucapinnya kata-kata bagaimana, harus kata-kata. Tapi kalau ngaku depan Allah mudah. Kita bukan orang Nasara yang harus ngaku depan pastornya, kemudian tulis kata-kata, harus bayar supaya kemudian dosa diampuni. Ngaku dosa depan Allah justru mengangkat derajatmu. Enggak usah susun kata-kata, ngaku saja, tinggal nangis, ngaku, selesai, Allah akan ampuni, istighfar, selesai. Mudah. Ini ibadah yang sangat agung. Jangan sampai kita baru ngaku dosa ketika di hari kiamat kelak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tarafu bi dzambihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Ya, mereka baru ngaku dosa mereka, nanti di hari akhirat celaka penghuni neraka, ya. Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Surat Ghafir. Ya Rabb kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali, telah menghidupkan kami 2 kali. Kami mengakui dosa-dosa kami. Tapi percuma, karena ngakunya di mana? Di akhirat. Nah, kawan, kita butuh duduk, ngakui, hisab diri kita, renungkan dosa-dosa kita, ngaku, ya Allah, aku tidak mampu, aku lemah, hambamu yang lemah, hambamu yang tertawan dengan syahwatnya, hambamu yang tidak bisa melepaskan pekerjaan ini karena bertawakal kepada yang salah kepada pekerjaannya, hambamu yang bersuudzon kepadamu, ya. Ngaku aja, tinggal bicara pada Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan menangis. Karena hamba jika mengakui dosanya, istighfar, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Ya. Oleh karena di antara adab yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, jika melakukan dosa segera istighfar. Dan ini salah satu sebab kebahagiaan. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Thayyib, dia mengatakan bahwasanya unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan bagi seorang hamba, idza u'tiya syakara wa idza ubtiliya sabara wa idza aznaba istaghfar. Seorang hamba jika diberi kenikmatan dia bersyukur, jika diberi kesulitan dia bersabar, jika berdosa dia beristighfar. Siapa yang, dan kedudukan seorang hamba tidak terlepas dari 3 ini. Kita ini apa? Dalam kita sedang dapat nikmat, atau sedang diuji, atau sedang taat, atau sedang maksiat. Nah, kalau kita lagi maksiat, ada solusinya istighfar. Dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berdosa kemudian beristighfar, ya. Bahkan lihat, ya, seandainya orang-orang munafik mereka istighfar, Allah akan ampuni mereka. Kalau mereka jujur istighfar mereka, kata Allah, wala annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Seandainya orang munafik tersebut ketika mereka berbuat kezaliman terhadap diri mereka, mereka datang kepadamu, lantas mereka beristighfar kepada Allah. Dan Rasulullah pun mohon ampunan buat mereka, lawajadullaha tawwabar rahima. Maka mereka akan mendapati Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Orang munafik aja kalau mereka jujur istighfar, Allah akan ampuni. Bahkan orang kafir yang mencela Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan Allah punya anak, ya. Allah berfirman tentang mereka, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, tentang orang Nasara. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sungguhnya Allah adalah Nabi Isa. Kemudian Allah juga berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang 3. Meskipun demikian,
Allah masih buka pintu taubat. Kata Allah, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah? Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pintu taubat, pintu istighfar dibuka kepada orang munafik, dibuka kepada orang-orang Nasara yang menuduh Allah punya anak, ya. Maka seorang jangan ragu-ragu untuk istighfar. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Jadi kita ini habis waktu karena medsos. Saya dulu di Madinah sering kalau lagi ngantri tulisan imla faraghaka bil istighfar. Penuhi kesengganganmu atau waktu luangmu dengan apa? Istighfar. Orang lihat, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang enggak ada, lihat HP semua. Dulu orang ngantri sambil apa? Astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Sekarang mana? Enggak sempat untuk apa? Istighfar. Maka banyak waktu yang terbuang, ya. Makanya kalau kita jangan bengong sambil kita lagi naik mobil, lagi naik motor, lagi enggak ada kegiatan, lagi apa, kita bilang apa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadikan sebagai tradisi kehidupan kita untuk sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara dalam satu riwayat ketika Nabi menyuruh wanita agar selamat dari neraka jahanam, di antaranya suruh banyak bersedekah dan banyak istighfar. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW berkata, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita sekalian, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa akthirna minal istighfar, dan perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kalian mayoritas penghuni neraka jahanam. Maksudnya Rasulullah ingatkan agar kalian tidak masuk neraka, solusinya dua. Banyak bersedekah, banyak beristighfar. Tapi kalau tidak pernah istighfar, pelit, ini repot, ya. Ini namanya bertahan di neraka jahanam, bertahan di neraka jahanam. Taib. Dan kita husnudzan ketika Allah mengilhamkan kita untuk istighfar, berarti Allah mau menerima tobat kita. Karena kalau Allah tidak ingin kita bertobat, Allah tidak kasih ilham, ya. Tapi ketika Allah ilhamkan kita istighfar, maka jangan kita lepaskan kesempatan tersebut. Ini kita telah diberi ilham baik oleh Allah, digerakkan hati kita, ya. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menggerakkan hati kita untuk beristighfar, pertanda Allah sayang sama kita. Berarti lisan kita masih mau dibasahin dengan apa? Istighfar. Maka jangan tunda, segera istighfar. Nanti kalau sudah kita tunda, tadi saya bilang signal kita sudah tidak sensitif lagi, sehingga kita ini cuek, kita enggak istighfar, sudah akhirnya kita menganggap itu bukanlah suatu dosa karena sudah sering dan berulang-ulang dan kita tidak istighfar. Beda orang sering tapi dia istighfar terus, dia tetap itu merasa itu dosa. Melakukan maksiat dia tobat, melakukan maksiat dia nangis lagi, tetap dia merasa itu dosa. Tapi kalau dia sudah enggak mau bertobat, dia enggak mau istighfar, sudah akhirnya signalnya mati. Kadang orang tidak kuasa, dia ditawan oleh syahwatnya, ditawan oleh dunianya, ya. Disuruh ninggalin riba, mau gimana ninggalin riba? Uang saya dari situ, kalau saya enggak riba gimana mau makan? Akhirnya terus maksiat, ya. Tapi setiap dia melakukan riba dia bertobat, tetap dia merasa itu dosa. Tapi kapan dia mulai meninggalkan istighfar, maka signalnya akan mati sehingga dia menganggap itu biasa-biasa saja. Ini musibah kalau sudah seperti itu, hati sudah rusak. Tapi kita lanjutkan syair yang ke-21, wa afshis salama sahibil akhyara la tu'dhi insanan akhussul jara. Kata beliau, tebarkanlah salam dan bergaulah dengan orang-orang baik. Jangan ganggu seorang pun, terlebih lagi adalah tetangga. Tebarkanlah salam, bergaul dengan orang baik, jangan ganggu seorang pun, terutama tetangga. Yang pertama di antara adab yang mulia, tebarkan salam. Dan ini mungkin dianggap sepele, tapi tidak sepele bagi Nabi SAW. Maka Rasulullah berkata, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi masuk surga harus beriman. Beriman tidak bisa kecuali saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara jika kalian melakukannya kalian saling mencintai. Afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ini
ketemu orang salam. Bahkan Rasulullah sebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat, salam ala man tak ya'rif, hanya kepada salam kepada orang yang kita kenal ya. Ya. Itu salah satu tanda hari kiamat. Dan di antara amal soleh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tidak kenal. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sengaja pergi ke pasar kemudian mengucapkan salam kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan di antara konten dakwah Nabi yang pertama kali ketika Nabi ke Madinah, kata Abdullah bin Salam, awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afsyus salam. Perkataan pertama, isi dakwah Nabi yang pertama kali saya dengar ketika Nabi ke Madinah, Rasulullah berkata, wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. Berarti ini perkara penting. Kenapa? Karena salam adalah kunci untuk menjalin kasih sayang di antara kaum mukminin. Kita bisa rasakan, misalnya kita bilang kirim salam buat si fulan. Orang tersebut, kirim salam sama saya. Sehingga mungkin ada suudzon akan hilang, mungkin ada keangkuhan akan hilang, ya. Mungkin ada kejengkelan akan apa? Hilang. Hanya dengan kirim apa? Kirim salam. Ya. Kirim salam. Assalamualaikum. Itu padahal tidak salam langsung. Bagaimana kalau ketemu langsung? Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kalau jabatan tangan? Bagaimana kalau lama tidak bertemu kemudian mu'anak? Assalamualaikum sambil berpelukan, tentu ini menambah kasih sayang karena sentuhan badan punya pengaruh. Sentuhan badan punya pengaruh, sekalian perkataan, sentuhan ada pengaruh. Kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi, dosa berguguran. Dan ada pengaruh, hati menjadi terjalin. Kita kalahkan syaitan yang ingin mengadu domba di antara manusia. Syaitan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara manusia. Di antara cara untuk melawan syaitan dengan menebarkan apa? Salam, menebarkan salam ya. Maka jangan menyepelekan menyebarkan salam. Bahkan Rasulullah menyatakan hakul muslim alal muslim sittun. Di antara hak muslim terhadap muslim yang lain 6 perkara. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kau ketemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Maka ikhwan, kita mengucapkan salam kepada orang muslim. Kalau kita ketemu jangan pelit untuk mengucapkan salam. Kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doain dia keselamatan bagimu dan rahmat Allah bagimu. Dan berusaha kita kirim salam kepada siapa saja. Tentunya orang yang kita kenal lebih utama, tapi bukan berarti kita batasi. Orang tidak kenal juga kita ucapkan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita masuk ke assalamualaikum warahmatullahi. Sambil ngelihat sebentar, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita beri salam juga dengan adab. Ya, Allah berfirman, wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian disalamin, maka balas salam tersebut dengan lebih baik atau yang setimpal. Ya, orang bilang assalamualaikum, kita minimal bilang waalaikumsalam atau kita tambah waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullah, kita berusaha jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau minimal kita bilang sama waalaikumsalam warahmatullah. Dan sebenarnya Allah mengatakan bukan cuma ucapan, bahkan suasana ketika mengucapkan salam kita berusaha balas juga. Kalau dia salam dengan senyum, kita balas dengan apa? Senyum. Kalau dia salam hangat, kita balas dengan salam hangat. Kalau dia gembira ketika salam kepada kita, kita juga gembira salam kepadanya, kecuali ada uzur syar'i. Bila ada uzur syar'i. Dengan demikian terjalin kasih sayang ya. Dan kadang-kadang kita tidak pede mengucapin salam, padahal ucapin aja ya. Kadang enggak enak ganggu dia, tapi ucapin itu. Assalamualaikum. Teman orang Islam, assalamualaikum. Ya. Kalau kita masuk restoran ada orang pakai baju Muslim, kita bilang apa? Assalamualaikum. Jangan bilang ini apa ini? Enggak. Siapapun orang Muslim. Bahkan hadis umum, bahkan kepada orang pelaku maksiat kita salamin aja ya, selama dia seorang muslim. Rasulullah tidak mengatakan hak kepada seorang mukmin, enggak. Kepada muslim, selama dia masih muslim kita ucapkan salam. Kecuali kita dalam kasus boikot hajar ya, tapi kan secara umum hajar tidak bisa diterapkan zaman sekarang. Kalau dalam hajar jangankan kepada pelaku maksiat, orang mukmin pun kalau melakukan kesalahan kita hajar. Tapi selama kita tidak menjalankan kaidah hajar, memboikot pelaku maksiat dan memboikot pelaku ahlul bidah, maka kita tebarkan salam. Sunnah Nabi kita kembali kepada hukum asal, setiap muslim disalami apapun kondisinya ya, maka kita ucapkan salam, dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka saya ingatkan ya, kalau salam yang baik, jadi salam sambil assalamualaikum ya, sambil senyum kalau bisa, kecuali senyum antum berat ya, Allah alam ya. Kalau bisa sambil senyum. Kalau kita bisa sambil mengatakan assalamualaikum, ya, tidak apa-apa. Jadi kelihatan kita
happy ketika mengucapkan salam atau menjawab salam, agar salam tersebut lebih mengena, lebih bermakna. Adapun kita mengucapkan salam seakan kewajiban, Assalamualaikum, sambil enggak lihat tuh enggak enak, malah dinilai sombong. Bukannya semakin menjalin hati, tapi semakin memisahkan hati. Karena kadang orang mengucapkan salam hanya sekedar kewajiban aja, sehingga dia mengucapkan salam pun tidak tulus dari hatinya. Ini kurang berpengaruh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Repot kalau gitu. Ya. Assalamualaikum. Kan gimana kan? Sambil justru dalam salamnya kelihatan keangkuhannya. Justru dalam salamnya kelihatan apa? Keangkuhannya. Jangan kita ucapkan salam ada tujuannya. Rasulullah mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang jika kalian lakukan maka kalian saling mencintai? Tebarkan salam di antara kalian. Berarti salam kita itu sebab untuk saling mencintai. Maka cara salam juga penting. Cara salam juga penting, yaitu dengan tulus, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengambil hati seorang, ya. Bahkan kita ada orang-orang miskin yang susah kita salami, Assalamualaikum. Mereka senang, ya. Mereka senang, ya. Antum lewat ada truk tukang sampah, antum Assalamualaikum. Kalau orang Islam bilang aja Assalamualaikum, ya. Segera lari biar enggak kena bau, tapi Assalamualaikum, ya kan. Cuma kita lalai, ini di antara tanda-tanda hari kiamat, ya. Orang tidak salam kecuali kepada yang dia kenal. Ya, repot seperti itu. Padahal kalau kita menebarkan salam berarti kita menebarkan doa. Di mana-mana kita mendoakan kaum muslimin agar mereka mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Azan kah? Hah? Azan. Jadi habis ini gimana? Azan dulu. Hah? Azan dulu ya. Azan. Belum. Oh, beda ya. Ini di Jakarta tuh bukan? Kayaknya jauh sekali, tadi saya jalan dari 4:30 baru sampai. Jakarta ujung ini ya? Ya katanya. Pinggiran. Sudahlah, sudah terlanjur, nanti azan dulu dah. Berapa menit lagi azan? Satunya sudah. Kita break dulu, ya. Habis azan terus lanjut dulu. Ya sudah. Habis azan kita lanjut. Apa? Kirim salam, ya. Saya waktu sempat ketemu dua syekh, ya. Syekh Abdul Razak sama Syekh Sa'ad Syathri. Waktu itu Syekh Sa'ad diangkat menjadi pejabat. Kebetulan Syekh Abdul Razak bilang sampaikan kepada beliau salam hangat, ya. Maksudnya mereka menyengaja untuk memberi salam di antara mereka, sehingga perlu, karena kalau saling mengirim salam menambah kasih sayang di antara kaum muslimin, ya. Terutama para dai, ya, jangan pelit-pelit kirim salam, jangan mau yang dia kirim salam sama saya lah, bukan saya yang kirim salam sama dia. Jadi seakan-akan kalau kirim salam merendah-rendah, kita kirim salam sama siapa saja. Apalagi kita tahu ada orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dakwah di pedalaman, mereka masya-Allah berjuang yang belum bisa kita lakukan seperti mereka. Maka salam di antara ahli ilmu itu sangat penting. Baik, kemudian penulis berkata sahibil akhyara, bertemanlah dengan orang-orang baik. Tentunya ini sebagaimana dikatakan as-sahibu sahib, bahwasanya teman menggiring, dan namanya terjadi pertemanan akan terjadi sinkronisasi, akan terjadi saling penyesuaian. Apakah yang buruk menyesuaikan diri dengan yang baik, atau yang baik menyesuaikan diri dengan yang buruk. Nah, kalau kita berteman dengan yang buruk, khawatirnya kita yang beradaptasi kepada yang buruk. Karena kalau tidak cocok maka akan pisah. Tapi kalau kita maksa untuk terus berteman, pasti terjadi sinkronisasi. Maka carilah teman yang baik. Teman yang baik manfaatnya banyak, ya. Rasulullah telah mengatakan mathalu al-jalisi salih wal jalisi su, perumpamaan teman yang baik maupun teman yang buruk. Jalisus su salih, ya, kamathali hamil misik wa nafikhil kir, seperti perumpamaan orang penjual minyak wangi atau pandai besi. Fahamilul misk, adapun penjual minyak wangi, imma an yahdiyaka aw an tabta' minhu aw imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau penjual minyak wangi mungkin dia kasih hadiah kepada engkau gratisan, kalau tidak mungkin kau beli dari dia dan dapat untung beli minyak wangi. Atau tidak kau akan kecipratan minyak wanginya, karena dia orang baik, kecipratan kebaikan.
Adapun orang buruk, teman yang buruk, maka seperti pandai besi, jika tidak imma untuk an yuhriqa thiyabak, kalau kau dekat-dekat maka akan bisa membakar bajumu, imma an tajida minhu rihan khabithah, atau kau dapati bau yang tidak enak. Menunjukkan bahwasanya teman punya dampak yang luar biasa. Makanya Rasulullah menyuruh kita di antara ibadah adalah selektif dalam mencari teman. Selektif dalam mencari teman. Ini ibadah.